Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Oke, kali ini saya akan membahas apa sih aromatik, non aromatik, sama anti aromatik. Kalau teman-teman yang pernah duduk bangku SMA, pasti yang udah kuliah pasti pernah duduk bangku SMA ya. Nah, pasti di pelajaran materi kelas 12 kalian hanya dipelajari aromatik itu apa? Aromatik itu pasti harus sesuai dengan aturan Hakel baru dibilang aromatik, kemudian siklik, kemudian bentuknya datar. Nah, selain dari itu pasti dibilang non aromatik kan? Nah, itu kalau di SMA. Tetapi kalau udah tingkat kuliah teman-teman, nanti ada namanya itu anti aromatik. Anti aromatik itu nanti menyalahi aturan Siakel. Itu nanti aturannya 4pi elektron. Nah, atau 4np elektron. Nah, menurut Ronald Breslow, antiaromatik adalah senyawa siklik dengan sistem elektron pi yang memiliki energi lebih tinggi karena tidak memenuhi aturan hukum 4n tambah 2 atau hukum si Hakel tadi, melainkan elektron hanya sebanyak 4n pi elektron. Nah, tadi saya udah bilang bahwasanya anti aromatik ini memiliki energi yang lebih tinggi atau bisa dibilang tidak stabil atau stabilnya rendah, tingkat kestabilannya rendah gitu. Sangat tidak stabil, teman-teman. Nah, oke. Berarti kita harus tahu dong perbedaan aromatik. Ini ya, perbedaan aromatik, kemudian anti aromatik dan non aromatik. Nah, kita harus tahu nih perbedaannya dong teman-teman. Kalau dibilang aromatik, ya pasti kalian tahu ya, contohnya pada benzen. Pada benzen itu pasti dibilang siklik. Siklik berarti iya rantainya tertutup, rantai cincin. Kemudian bentuknya pasti datar. Datar berarti planar ya teman-teman, datar. Kemudian konjugasi. Konjugasi maksudnya di sini elektronnya itu berselang-seling atau dapat mengalami delokalisasi elektron. Nah, ini dia. Sorry. Nah, konjugasi itu elektron ya teman-teman, delokalisasi elektron. Nah, itu dia. Kemudian memenuhi pastinya hukum 4n ditambah 2pi elektron. Nah, ini kalau dia aromatik teman-teman. Nah, gimana kalau dia anti aromatik? Nah, kalau dia anti aromatik, nah sama bentuknya siklik, kemudian datar, kemudian ini konjugasi atau mengalami dekalisasi elektron, dan ini aturannya 4n elektron. Ingat ya teman-teman, N itu arus bilangan bulat, berarti 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan non aromatik ini apa syarat-syaratnya? Tidak memiliki satu dari ketiga ciri pertama.
aromatik, aromatik, dan anti aromatik. Nah, ini dia ciri-ciri aromatik, anti aromatik, dan aromatik. Supaya lebih pahamnya, kita masuk ke contoh senyawanya langsung. Teman-teman pasti tahu ya, kalau dia aromatik pasti benzen. Nah, tetapi teman-teman harus tahu dong, aromatik yang lainnya itu apa. Nah, ada naftalena, ada antrasena, dan kawan-kawannya. Jadi, saya ambil contoh untuk aromatik nih ya teman-teman, yaitu naftalena. Naftalena yaitu dua buah cincin benzen. Berarti saya bikin dua benzen nih. Nah, anggap ya ini benzen teman-teman. Oke, ini dia. Nah, ini nanti Nah, ini namanya lah naftalena, teman-teman. Naftalena. Nah, kenapa naftalena ini dikatakan aromatik? Yang pertama, pastinya ini siklik, teman-teman. Kenapa ini siklik? Karena ya rantainya tertutup. Ini nggak ada terbuka rantainya. Kemudian datar, teman-teman. Datar maksudnya di sini hibridisasinya sp2 atau membentuk trigonal planar nanti. Ini nanti sp2 yang ikatan rangkap ini nanti sp2 hibridisasinya. Kemudian delokalisasi elektronnya, teman-teman. Terjadinya delokalisasi elektron. Udah, elektronnya itu maksudnya gini. Nah, ini nanti akan kemari, pindah elektronnya. Ini dia pindah, dia berselang-seling gitu. Atau iya, itulah namanya delokalisasi, elektronnya dapat berpindah-pindah. Itu dia. Nah, ini benar, ini benar, ini benar. Dan satu lagi memenuhi hukumnya si Hakel, teman-teman. Apa hukumnya? 4N ditambah 2 pi elektron. Nah, karena di situ ada dua cincin, berarti N-nya ini kita ubah sama dengan 2, teman-teman. Maka 4 dikali 2 ditambah 2, maka itu 10. Maka harus ada 10 elektron pi-nya. Setiap satu ikatan rangkap itu ada 2, berarti ini ada 2, 4, 6, 8, 10. Maka terbukti bahwasannya naftalena itu aromatik. Oke, kita masuk ke contoh lainnya. Untuk ini dia. Untuk Nah, teman-teman, apa sih penamaan pada struktur ini? Nah, karena ini dia tertutup, berarti harus ini siklo. Berarti ini siklo buta 1,3 diena. Nah, ini dia. Satu siklo buta 1,3 diena. Berarti gimana ini, teman-teman? Apakah ini aromatik, non aromatik, atau anti aromatik? Ini tadi aromatik ya. Oke. Berarti gimana nih, teman-teman? Siklo buta 1,3 diena, apakah dia aromatik, non aromatik, atau anti aromatik? Nah, kita buktikan syarat-syaratnya dulu. Bentuknya siklis, pastinya siklis karena tertutup. Kemudian
bentuknya datar atau planar? Iya, pasti ini bentuknya planar. Kenapa? Karena hibridisasinya sp2. Nah, ini dia ikatan rangkapnya sp2 gitu, teman-teman. Hibridisasinya sp2. Berarti ini benar. Kemudian yang ketiga, terjadinya delokalisasi elektron. Benar nggak? Iya benar, karena ini kan bisa berpindah kemari, ini bisa berpindah kemari, elektronnya bisa berpindah, terjadinya delokalisasi elektron. Dan yang terakhir, ini tidak memenuhi hukum Haskell, tetapi memenuhi hukum si 4n pi elektron, teman-teman. Karena di sini kan ada dua elektron, berarti elektronnya ada 4. Nah, di sini bilangannya itu N-nya sama dengan 1. Kenapa N-nya sama dengan 1? Karena ya siklonya ada 1, lingkarannya itu ada 1. Kok lingkaran? Rantai tertutupnya ada 1, maka ini nanti 4 dikali 1. Ya udah, berarti 4. Sesuai hukumnya si anti aromatik. Ini dia, berarti siklobuta 1,3 DNA itu anti aromatik karena dia sesuai dengan 4np elektron. Paham ya teman-teman? Anti aromatik dia mempunyai 3 sifat dari aromatik, tetapi satunya tidak memenuhi hukum si Haskell gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh lainnya. Itu ada ini dia. Nah, ini nama senyawanya siklo Ini namanya siklopenta 1,3 DNA. Kalau yang sebelumnya siklobuta, di sini siklopenta 1,3 DNA. Nah, di sini apakah di struktur tersebut aromatik, non aromatik, atau anti aromatik? Kita buktikan satu-satu. Siklis. Iya, kalau siklis pasti rantainya tertutup. Nah, ini kan tertutup semua, nggak ada terbuka gitu, teman-teman. Rantai karbonnya kan tertutup semua ini. Nah, kemudian bentuknya datar atau flat. Nah, bentuknya ini nanti tidak datar, teman-teman. Kenapa tidak datar? Karena di sini nanti di sini itu akan terhibridisasi sp3 karena elektronnya ini itu tidak terkonjugasi atau dia berselang-seling, makanya nanti ada di sini hibridisasi sp3, makanya tidak datar. Kalau sp3 ini tetrahedron atau tetahedron, teman-teman. Itu nanti akan membentuk ini tetrahedral.
Oke, nah itu ya teman-teman. Kemudian, nah kalau dia tidak datar, otomatis ini nanti non aromatik teman-teman. Gak usah kita cari yang lainnya. Kalau dia udah bentuknya nggak datar atau tidak flat, maka ini pasti non aromatik. Nah, kemudian delokalisasi elektronnya itu tidak ada karena ini tidak bisa berpindah elektronnya karena dia tidak terkonjugasi. Kemudian tidak memenuhi aturan si Haskell. Oke, yang terakhir teman-teman. Yang terakhir itu pada ini. Ya anggaplah ini segi apa ya, segi 8. Oke. Nah, ini nanti namanya siklo ini namanya siklo okta tetraena. Nah, ini dia namanya teman-teman. Oke, berarti kita buktikan. Nah, dia siklis tidak? Pastinya siklis karena rantainya tertutup teman-teman. Nggak ada itu rantainya terbuka. Nah, berarti ini benar. Kemudian bentuknya datar apa tidak? Nah, walaupun ini terkonjugasi berselang-seling, ini nanti bentuknya itu membentuk sebuah bak mandi gitu teman-teman. Nah, itu bentuknya berarti kan nggak datar lagi gitu. Maka ini salah. Kalau bentuknya udah nggak datar, maka ini nanti non aromatik. Nah, ini dia teman-teman. Ternyata senyawa aromatik itu tidak harus dalam senyawa netral teman-teman. Bisa saja ion dalam bentuk ionnya. Terdapat 3 cara eliminasi hidrogen dari ikatan C dengan H. Yang pertama, pelepasan hidrogen dengan sepasang PeB menghasilkan karbokation. PeB pasangan elektron bebas. 2. Pelepasan hidrogen tanpa elektron H+ menghasilkan karbonion. 3. Pelepasan hidrogen dengan satu elektron H.1 H. Lewis menghasilkan radikal karbon. Nah, contohnya saya ambil seperti ini teman-teman. Saya ambil senyawa pada 1,3 siklopentadiena. Berarti penta ya, berarti siklopenta berarti segi 5. Nah, ini berarti ini ikatan rangkapnya. Nah, kemudian ini hanya kemudian ini H, berarti setiap atom karbon itu mengikat 1H. 1H kalau dia yang ikatan rangkapnya ya. Berarti kan di sini ada 2H. Nah, yang pertama itu katanya terjadinya pelepasan hidrogen dengan sepasang elektron bebas. Berarti kan nanti gini. Nah, hidrogennya sepasang elektron bebas, otomatis elektron sepasangnya ini dibawa oleh si H. Si H-nya ini teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu katanya pelepasan H+. Kalau pelepasan H+, berarti kan
senyawa yang ditinggali itu berarti kelebihan elektron gitu. Kelebihan elektron atau bersifat karbanion gitu. Nah, kemudian yang terakhir H. Nih dia, dot Lewis. Pelepasan dot Lewis membentuk radikal karbon. Nah, yang pertama kita buat gini teman-teman. Dari nanti ketiga hasil ini kita buktikan apa ada aromatik. Apakah ada senyawa aromatik dalam bentuk ion atau bentuk radikalnya gitu. Nah, berarti kita buat ya di sini. Kita buat segi limanya. Nah, saya nggak usah bikin hanya lagi ya teman-teman. Pokoknya ini nanti dikelilingi oleh H. Nah, yang pertama kan katanya hanya itu lepas membawa pasangan elektron bebas. Nah, logikanya gini teman-teman, kalau kita membawa pasangan elektron bebas, berarti di sini kan kekurangan elektron. Kalau dia kekurangan elektron berarti kan positif gitu teman-teman. Nah, ini H. Berarti kekurangan elektron berarti di sini positif. Nah, kemudian ini nanti namanya siklopentadienyl dalam bentuk karbokation. Nah, ini dia. Nah, ini terdapat 4 elektron pi. Nah, ini kan 2, ini 2. Ya udah berarti 4 pi elektron. Nah, ini yang pertama. Kemudian kalau dia yang kedua, nah kita buatlah segi 5 ini. Sorry ya, inilah dia. Oke, berarti kok jelek sih gambarnya. Oke, saya hapus. Oke, berarti ini anggap segi 5 ya teman-teman, walaupun mereng-mereng. Nah, yang kedua katanya pelepasan H+. Kalau ini lepas, berarti kan elektronnya kemari teman-teman, ke yang ininya ya, karena ini lepas. Karena ini lepas berarti kan kemari gitu, elektronnya kemari, maka ini nanti kelebihan elektron gitu. Nah, ini juga namanya siklopentadienyl. Nah, siklopentadienylnya ini tapi dalam bentuk anion. Oke, karbonion. Berarti di sini nanti terdapat 6 pi elektron. Loh, kenapa 6 pi elektron? Nah, di sini kan 2 tambah 2 ditambah ini sepasang lagi elektron, maka iya pasti 6 elektron. Oke, gitu teman-teman. Nah, kemudian satu lagi itu katanya pelepasan hidrogen dengan 1 elektron. Berarti kan sepasang ikatan kan ada 2 elektron. Kalau dia satunya yang dilepas, berarti kan tinggal 1 lagi dong. Berarti gini nanti kalau dalam bentuk radikalnya.
Nah, ini juga namanya siklopentadienyl. Tapi ini dalam bentuk radikal. Nah, terdapat ini 2 tambah 1, ada 5 pi elektron. Nah, berarti yang menunjukkan sifat aromatik yang mana, teman-teman? Yang harus sesuai dengan Hakel. Nah, ini dia hukum Hakel. Hukum Hakel itu gimana, teman-teman? Ayo. Yang harus sesuai dengan 4N ditambah 2 pi elektron. Karena ini satu satu struktur siklo, berarti N-nya itu sama dengan 1, berarti 4 kali 1 tambah 2, 6 elektron. Nah, ini 6 elektron, maka itu yang merupakan aromatik, ya ini siklopentadienyl dalam bentuk anion. Nah, begitulah teman-teman membedakan senyawa atau ion dalam bentuk aromatik, apakah dia aromatik, apakah dia non aromatik atau anti aromatik. Oke, sekian materi untuk hari ini, semoga bisa kalian pahami. Terima kasih teman-teman yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian share ke teman-teman yang lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.